Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fiansa Channel. Di video kali ini aku akan membahas sedikit cerita tentang kakak dari Bathara Ismaya atau Semar yang kemarin sudah sempat kita bahas ya, yaitu Bathara Antaga atau yang lebih dikenal dengan nama Togog. Langsung saja. Togog itu dikenal dengan nama Teja Mantri atau Catugora. Ia diyakini sebagai pengejauhan tahan dari Sang Hyang Antaga yang merupakan putra sulung dari 3 bersaudara yang merupakan putra Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Rekatawati. Dua saudaranya yang lain ialah Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Manikmaya. Karena melakukan sesuatu kesalahan, Sang Hyang Antaga oleh ayahnya diperintahkan untuk turun ke Arcapada atau ke bumi dengan tugas untuk membina dan memberi tuntutan kepada golongan Asura atau golongan raksasa dan angkara. Ketika akan turun ke Arcapada, Sang Hyang Antaga meminta kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan seorang kawan yang bisa menjadi teman bertukar pikiran dan juga bercanda. Sang Hyang Tunggal kemudian menyuruh Sang Hyang Antaga untuk mencari anak jin yang bernama Sarawita, yang kala itu sedang bertapa di dasar samudra. Ketika berjumpa dengan Sarawita, Sang Hyang Antaga sangat terkejut karena anak jin itu bertapa dengan mulut yang terbuka lebar dan mulutnya penuh dengan binatang laut. Sang Hyang Antaga kemudian menghentikan tapa Sarawita dan memintanya untuk menjadi pengikutnya. Sarawita yang merasa sakti menjadi marah, apalagi ajakan Sang Hyang Antaga sangat bertentangan dengan keinginannya yang ingin menguasai dunia. Mereka lalu mengadu kesaktian. Begitu kalah, Sarawita lalu menyatakan kesediaannya untuk menjadi pengikut Sang Hyang Antaga dan bersedia untuk menjadi anak angkatnya. Mereka kemudian merubah wujudnya dan berganti nama. Sang Hyang Antaga menjadi Togog dan Sarawita menjadi Bilung. Togog digambarkan sebagai manusia bermata besar dan bermulut yang sangat lebar atau luas, yang mengkiaskan bahwa ia mempunyai pengetahuan yang sangat luas karena banyak hal yang diketahuinya. Dalam pewayangan Jawa, Togog memiliki silsilah sebagai berikut. Ia ini merupakan anak dari pasangan Sang Hyang Tunggal dan juga Dewi Rekatawati. Togog memiliki dua adik yang bernama Bathara Guru dan juga Semar. Togog juga disebut sebagai cucu dari Sang Hyang Wenang yang merupakan penguasa Kahyangan. Kisah Togog. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur dan seketika telur tersebut terbang ke hadapan Sang Hyang Wenang. Setiba di hadapan Sang Hyang Wenang, telur tersebut menetas sendiri dan terwujudlah 3 makhluk antropomorfis yang muncul dari kulit telur dinamai Teja Mantri atau Togog, putih telur menjadi Ismaya atau Semar, dan kuning telurnya menjadi Manikmaya atau Bathara Guru. Pada suatu hari, Sang Hyang Wenang mengadakan sayembara untuk menjadi penguasa Kahyangan. Sayembara ini pun diikuti oleh ketiga cucunya yaitu Togog, Semar, dan juga Bathara Guru. Sayembara ini memiliki syarat barang siapa yang dapat menelan gunung Jamur Dipa dan memuntahkannya kembali secara utuh. Karena merupakan anak pertama, Togog menjadi peserta urutan pertama juga. Namun, ternyata Togog gagal untuk melakukannya. Malah akibatnya ia mengalami robek pada mulutnya. Kemudian peserta kedua yaitu Semar. Ia berhasil menelan gunung tersebut secara utuh, akan tetapi Semar gagal untuk memuntahkannya kembali hingga perutnya menjadi membuncit. Karena gunung tersebut musnah ditelan Semar, akhirnya yang memenangkan sayembara tersebut ialah Bathara Guru yang merupakan cucu paling bungsu. Karena gagalnya Semar dan juga Togog, akhirnya mereka ditugaskan untuk turun ke bumi untuk menjadi pamong dan juga penasihat alias pembisik arti kehidupan kepada manusia agar manusia berbuat kebajikan. Naas, Semar yang berhasil menelan gunung mendapatkan hadiah berupa menjadi penasihat para kesatria yang berwatak baik, sedangkan Togog yang gagal menelannya mendapat hukuman menjadi pamong para kesatria yang berwatak buruk. Ia pun harus menemani kaum aristokrat yang memiliki hati busuk dari masa ke masa. Namun kehadiran Togog dalam pewayangan ini hanya sebagai pelengkap penderita saja. Di dalam pementasan wayang, ia selalu gagal dalam membisikkan kebajikan ke orang-orang yang diikutinya. Angkara murka pun terus mengalir, watak budi terapung. Togog pun dianggap sebagai dewa. Dalam pewayangan, Togog memiliki sifat yang cukup jelek, pasalnya dirinya tidak memiliki kesetiaan. Hal ini dikarenakan Togog suka berganti-ganti majikan di setiap tempat dan setiap waktu. Tidak hanya itu, Togog juga disebut memiliki mental penjilat, oportunis,
dan menafikan kebenaran demi meraih nafsu duniawi. Togok memiliki wujud mulut yang lebar, bermata juling, berhidung pesek, dan tidak memiliki gigi serta berkepala botak. Nah, menurut versi cerita yang berbeda, dikisahkan juga pada zaman kedewataan diceritakan Sang Hyang Wenang mengadakan sayembara guna memilih penguasa kahyangan dari keempat anaknya yang lahir dari sebutir telur. Lapisan-lapisan tersebut terdiri dari kulit yang paling luar yang kemudian berubah menjadi wujud togok atau Batara Antaga, kulit selaput yang berubah menjadi wujud bilung atau Sarawita, putih telurnya berubah wujud menjadi Semar atau Batara Ismaya, dan yang terakhir kuning telurnya berubah menjadi Manikmaya atau Batara Guru. Untuk sayembara tersebut diadakan dengan cara barang siapa dari keempat anaknya tersebut dapat menelan bulat-bulat dan memuntahkan kembali gunung jamur dipa, maka dialah yang akan terpilih untuk menjadi penguasa kahyangan. Pada giliran pertama, Batara Antaga atau Togok mencoba untuk melakukan sayembara tersebut, akan tetapi yang terjadi malah mulutnya menjadi robek akibat dia terlalu memaksakan untuk menelan gunung jamur dipa padahal mulutnya tidak muat. Kemudian giliran yang kedua, yaitu Batara Sarawita, ia malah salah menelan gunung yang masih aktif yang kemudian mendadak meletus sebelum dia menelannya yang mengakibatkan seluruh tubuhnya rusak dan menjadi bopeng-bopeng. Giliran ketiga adalah Batara Ismaya atau Semar yang melakukan sayembara tersebut. Gunung jamur dipa dapat ditelan secara bulat-bulat, akan tetapi tidak dapat dikeluarkan kembali sehingga membuat perutnya menjadi besar. Karena sarana sayembara sudah musnah ditelan oleh Semar, maka yang berhak untuk memenangkan sayembara dan diangkat untuk menjadi penguasa kadewatan adalah Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru. Adapun nasib Togok, Bilung, dan juga Semar akhirnya diutus untuk turun ke Marcapada atau dunia manusia untuk menjadi penasihat dan pamomong pembisik makna sejati kehidupan dan kebijakan manusia. Singkat cerita, Semar dipilih sebagai pamong untuk para satria yang memiliki watak baik atau para Pandawa, dan Togok Bilung diutus sebagai pamong untuk para kesatria dengan watak buruk. Karakter Togok. Pada setiap lakon pewayangan, Togok ditakdirkan untuk mendampingi majikan yang memiliki hati congkak, keras kepala, mau menang sendiri, hipokrit, otoriter, dan juga anti demokrasi. Suara-suara bijak dan pesan moral yang digemakan oleh Togok tidak pernah didengar, sehingga dia ikut tercitrakan sebagai tokoh yang berwatak jahat. Tugas Togok tentu saja lebih berat daripada Semar. Semar memiliki tugas untuk memomong para kesatria yang pada dasarnya sudah memiliki sifat yang baik, sedangkan Togok bertugas untuk memberi nasihat, peringatan, dan juga menyadarkan para kesatria yang memiliki watak yang buruk. Tugas Togok sebenarnya adalah mencegah perilaku, tindakan, dan aksi kejahatan. Togok dalam posisi sebagai pengasuh atau batur dan tidak juga menjadi kehilangan jati dirinya. Uniknya, Togok tetaplah dianggap sebagai sosok yang memiliki kecerdasan sebagai dewata. Meski berada dalam lingkungan tokoh yang jahat, Togok dianggap tidak lebur dalam perilaku jahat. Togok juga tidak lebur dalam opini umum. Nah, dari yang sudah aku sampaikan, gimana pendapat kalian tentang sosok Togok atau Batara Antaga ini? Karena di dalam pewayangan sendiri terkadang ada versi-versi lain yang juga berbeda dari yang kita bahas hari ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dari aku, terima kasih.